Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Suryo Prasetyo. Di sini saya menjelaskan tentang bearing. Bearing terkait dengan kunci kontak. Pada saat kunci kontak on, mesin mati, putaran mesin rendah, putaran mesin sedang, dan putaran mesin tinggi. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu tentang hal yang dasar yang harus kita pahami bahwa sistem kerja mesin konvensional dibagi menjadi 3, seperti yang saya sebutkan tadi, seperti kunci kontak on, mesin mati, putaran mesin rendah, dan putaran mesin sedang, putaran mesin tinggi. Nah, berikut penjelasan masing-masing cara kerja sistem konvensional. Dimulai dari dimulai dari kunci kontak on, mesin mati, yang dimulai dari baterai yang berarus positif bergerak menuju ke fiber bearing atau dengan spring utama. Setelah spring utama, dia mengalir ke arah ignition switch. Ignition switch ini bisa dibilang kunci kontak di kendaraan. Setelah kunci kontak tersebut mengalirkan arus ke fuse. Yang pertama, kita pengaliran arusnya bisa 2 ya. Bisa bukan hanya ke lampu aja, tetapi juga ada listrik lain yang bisa dimasukkan. Listrik lain selain lampu dan juga listrikan yang lain selain lampu. Jadi untuk arusnya mengalir ke 2 arah, yaitu ke lampu dan ke IG atau ignition switch kunci kontak. Jadi kunci kontak pada saat on itu kelistrikannya masih jalan, cuman pada bagian yang ringan-ringan saja. Jadi yang pertama kita akan memasuki ke lem terlebih dahulu. Pertama kita masuk ke fuse. Fuse ini fungsinya untuk mengurangi tegangan arus, jadi biar misal ada konsleting listrik di dalamnya, ini bisa mengurangi konsleting listrik. Fuse ini terus masuk ke dalam L itu untuk lem, untuk pengisian lampu. Setelah masuk ke pengisian lampu, masuk ke dalam P0. P0 terhubung dengan P1. P0 P1 ini merupakan switch buat kumparan lampu, dan terus menuju ke E ini adalah massa. Jadi setelah energi positif dialirkan, kita harus membutuhkan massa untuk menghidupkan lampu tersebut. Jadi semisal kalau hanya ada aliran positif dan tidak ada aliran negatif, kemungkinan besar lampu tersebut tidak akan menyala karena tidak ada massa untuk penghubung kelistrikan itu sendiri. Nah, terhubung ke massa itu pasti ada bagian lampu pasti akan menyala. Terus yang kedua, ini adalah arah menuju dengan ignition switch. Itu bagian dari kunci kontak. Nah, kunci kontak ini digunakan untuk menyalakan listrik ringan seperti radio atau lampu jauh. Lampu jauh mungkin hanya bisa dim saja, dan lampu REM termasuk. Sebenarnya lampu REM itu nggak termasuk ignition switch. Ya pun walaupun mati masih tetap mengalirkan arus listrik, tapi tidak di kunci kontak on. Kunci kontak on hanya berlaku untuk pengecekan listrik yang ringan-ringan. Nah, ignition switch. Nah, aliran ini fuse menuju ke ignition switch itu mengalirkan listrik dari baterai ke arus yang saya sebutkan tadi, terus masuk ke dalam PL1 ke PL2 yang untuk penghubung kelistrikannya, terus masuk ke F. F ini adalah field atau kumparan. Jadi sebelum masuk ke kelistrikan yang lain, bisa dipastikan F ini adalah bentuk kumparan, jadi memperbesar tegangan listrik. Jadi fungsi F ini memperbesar tegangan listrik. Setelah diperbesar, berlanjut dikasih massa buat mengaktifkan listrik tersebut. Kalau tidak ada massa, pasti tidak akan menyala pada bagian elektrikalnya untuk ignition switch. Mungkin penjelasan kunci kontak on, mesin mati cuman itu. Terus lanjut ke bagian yang selanjutnya adalah putaran mesin, yang bagian rendah dahulu. Pada putaran bagian rendah itu biasanya mesin hidup itu dengan kecepatan rendah, maka tegangannya terminal N alternator itu mengalir. Jadi misalnya udah on, itu masih tetap kayak putaran kunci kontak on, tapi mesin off, cuman ada aliran terminal N, alternator mengalir dari N. Ini kumpulan voltage relay massa yang mengakibatkan adanya kumparan. Pada kumparan voltage relay timbul medan magnet. Jadi pada bagian sini ada timbul medan magnet, sehingga terminal PO, terminal yang bagian PO ini, ya terminal PO tertarik dan menempel pada P2. Jadi
adanya gaya magnet yang menyebabkan kumparan tersebut membentuk percikan. Pengisian menjadi padam karena mendapat dan output dari stator coil ini misalkan ke diode dan disahkan menjadi arus arah atau arus DC. Jadi perubahan arus. Jadi dari arus AC ke arah arus DC. Terus masuk menuju ke alternator B. Alternator B ini fungsinya eh, untuk menyalurkan tenaga tersebut kembali ke baterai. Nah, itu fungsinya dari alternator B. Alternator B menuju ke baterai, terus terjadilah pengisian baterai. Nah, putaran mesin rendah ini bisa dibilang kayak idle up. Jadi selama idle up mesin nyala, putaran mesin rendah, itu pasti ada pengisian dari putaran mesin ke baterai. Walaupun sedikit cuma bisa eh, menghidupkan kelistrikan di dalam mobil ya, seperti AC ataupun radio, lampu ringan gitu masih bisa. AC pun masih bisa dan kuat untuk mengalihkan arus listrik. Nah, yang selanjutnya untuk putaran mesin rendah ada tambahan lagi jika tegangan P kurang dari 13 medan magnet pada kumpulan voltage regulator lemah LO2 menempel pada P1 karena gas P0-nya karena ada gas P0 ya. Jadi misal 13 magnet dan kumpulan voltage lemah itu kemungkinan besar tidak bisa mengalirkan arus. Akibatnya arus besar mengalir di IG dan P1 ke P0 ke regulator alternator rotor coil ke masa arus yang mengalir ke rotor coil besar dan medan magnet pada rotor coil kuat. Tetapi walaupun rendah tersebut, alternator cukup untuk mengisi baterai karena medan magnet pada rotor coil itu kuat. Jadi pada rotor coil ini memang fungsinya untuk meninggikan atau menaikkan menaikkan tegangan listrik dan dibantu dengan adanya energi dari baterai yang terus mengisi. Jadi tegangan listrik tersebut menjadi tinggi karena emang ada medan magnet di bagian bagian P1 dan P0-nya ini. Itu akan menjadi tinggi, lebih semakin tinggi. Nah, yang ketiga adalah putaran mesin sedang. Bisa dibilang uh, putaran mesin sekitaran antara 2000 atau 3000 RPM. Nah, ini bisa bilang ini ya masih bukan idle, tidak arah ke 1000 hingga 2000 RPM atau hampir hampir 3000 atau 2000 3000-an RPM. Nah, yang dihasilkan dari putaran mesin sedang ini sama seperti kayak putaran mesin rendah dan sebelumnya mencontohkan, cuman yang membedakan ini adalah penerimaan arusnya. Ya, penjelasannya pertama, cuman yang perbedaannya kita putaran mesin naik menjadi putaran sedang, maka tekanan output alternator di terminal B akan naik juga dan arusnya akan mengalir. Jadi tegangan output alternator terminal B, ya terminal B, ini tadi output sinyal dari cover coil akan naik dan arusnya mengalir ke P regulator. Regulator ini kita sini naik dan ke P2. P2-nya di sini. Nah ini untuk dari P2. P2 dan ke arah P0. Nah ini mengakibatkan medan magnet ya. Terus ke kumparan voltage regulator. Kumparan kumparannya ini voltage regulator. Kalau ini relay ini menunjukkan tekanan juga, tetapi ini pada saat setelah pengisian dari stator coil ini penggantian arus dari arus di arus ke arus DC. Nah selanjutnya kumparan voltage dialihkan dengan massa yang membuat listrik tersebut menjadi bertambah gitu. Dan akibatnya medan magnet kumparan voltage menjadi makin kuat dan menarik P10. Jadi yang bagian P10 ini medan magnetnya tertarik dan gaya listrik yang dihasilkan lebih kuat yang mengakibatkan arus dari B alternator mengalir dari ignition switch dan resistor R-nya tadi bagian R, ya bagian R itu ke F regulator dan F alternator RC terus ke masa magnetan pada rotor coil melemah karena melewati resistor. Jadi fungsi resistor ini juga buat itu mengurangi tegangan, mengurangi biar nggak ketinggian, menyesuaikan dari mobil tersebut. Terus ya untuk menyesuaikan tegangan listrik magnetan rotor coil melemah melalui resistor walaupun magnetan pada rotor coil melemah, namun putaran naik putaran sedang hingga output alternator tetap cukup untuk mengisi baterai walaupun uh, putaran mesin sedang cukup untuk menenagai mobil tersebut. Uh, Tegangannya antara 13,8 sampai 14,8
volt. Kira-kira segitu untuk mengisi daya baterai di pada putaran mesin sedang. Dan selanjutnya pada saat putaran mesin tinggi. Nah, putaran mesin tinggi yang paling mencolok perbedaannya pada bagian ini. Pertama-tama kita harus tahu dulu bila putaran naik jadi putaran tinggi, maka tegangan output pada terminal B ini output dari terminal B alternator akan cenderung makin tinggi. Bila tegangan tersebut melebihi 14,8 volt, maka kemanetan pada tumpuan voltage akan semakin kuat dan kontak PL0 tertarik dan menempel pada PL2. Nah, ini PL, ini resistor, ada resistor di sini yang fungsinya untuk mengurangi tekanan agar tidak berlebihan saat masuk ke dalam aliran listrik baterai. Maka kemanetan pada tumpuan voltage akan cepat hingga kontak yang tertarik. Jadi nanti PL0 tertarik dengan PL2. Akibatnya arus yang berasal dari IC atau kunci kontak mengalir dari resistor ke PL0 dan PL2 ke massa, tidak mengalir ke rotor coil dan mengalir ke sini, tapi langsung ke massa, sehingga menyebabkan medan magnet pada rotor coil drop. Output dari terminal B alternator menjadi turun. Yang menyebabkan turun ini adalah pada bagian resistor untuk menyesuaikan input ke dalam baterai. Nah, itu berkemudian karena emang kalau terlalu tinggi tegangannya, maka si baterai tersebut itu nggak efisien untuk bisa saja ya menjadi konverting listrik, tidak bisa karena kelebihan tekanan dan juga menyesuaikan dengan jenis baterai juga. Bila terjadi output kurang dari tegangan standar sekitar 12,8 sampai 14,8 volt, maka kemagnetan voltage regulator melemah lagi sehingga PLO melepas PL2 dan arus resistor kembali mengalir ke FC. Nah, ini juga berpengaruh karena pada putaran mesin tinggi yang pastinya jika putaran melebihi batas voltase, maka secara otomatis hubungan kemagnetan tersebut akan melemah karena memang tidak diantisipasi dengan resistor. Dan juga walaupun putaran mesin tinggi dan lebih tinggi lagi, dan paling tinggi pun juga pasti akan otomatis melepas karena batas dari input ke baterai itu melebihi batas. Jadi emang dari magnet itu menguranginya dengan melepas medan magnet dari PL1 ke PL0 PL0 ke PL2, maaf. Jadi arus dari IB dari resistor mengalir ke RC, jadi arusnya balik lagi ke massa sehingga medan magnet pada coil kembali menguat sehingga tegangan output alternator naik. Jadi tegangan output alternator naik, kemungkinan alternator itu mengisi kembali pastikan pada perpindahan putaran kelistrikan ini. Nah, bila tekanan di B naik melebihi 14,8 volt, maka prosesnya secara berulang-ulang PL0 melepas dan menempel pada PL2 tersebut sehingga output alternator menjadi stabil. Gitu. Untuk output dan inputnya, walaupun mesin tinggi atau mesin rendah, itu sudah disesuaikan dengan tergantung output yang diberikan. Misal dari alternator itu tegangannya tinggi, pasti secara otomatis medan magnet akan mengurangi medan magnetannya dan cara agak menurunkan medan magnet pada bagian resistor. Dengan resistor fungsinya untuk mengurangi tegangan yang berlebih pada alternator yang telah diberikan. Nah, itu fungsi dari rangkaian itu sendiri biar tidak terjadi konflik listrik dan pemasukan tegangan yang berlebihan. Mungkin cukup penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika kalau ada salah-salah terkait dengan penjelasan saya ataupun penjelasan saya kurang dimengerti, mohon maaf jika ya kalau jika emang kurang dimengerti dan emang penjelasan saya ini cukup rumit dan susah dimengerti, saya mohon maaf karena emang baru belajar menganalisa rangkaian listrik dan memang baru belajar dan saya baru pertama kali mempelajari tentang kelistrikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.